Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin nastar kelinci. Kenapa nastar kelinci? Karena tahun ini Imlek jatuh pada tahun kelinci. Nastar kelinci ini paling dicari di tahun ini. Jadi kalau kalian jual nastar kelinci ini pasti laris. Lihat tuh, unyu banget kan? Lucu banget kan? Dan bikinnya ini gampang banget. Buat kalian yang belum bikin, jangan dulu bilang susah, ribet dan sebagainya. Bikin dulu baru bilang ini susah atau tidak ya. Untuk bahan lemak kita perlu 120 gram mentega dan 100 gram margarin. Kita juga perlu gula halus, dan karena saya pakai Wisman saya perlu garam. Saya kasih garam sedikit saja, kira-kira 1/8 sendok teh. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi selama 1 menit saja. Sekarang kita akan tambahkan 1 telur utuh. Tapi telurnya ini saya pakai yang kecil ya. Setelah saya timbang kurang lebih berarti sekitar 48 gram. Kita juga perlu maizena, susu bubuk, dan terigu protein rendah. Kita akan aduk dengan tangan sampai dia menjadi satu gumpalan yang utuh, halus mulus, tidak keras tapi juga tidak lembek. Hal yang perlu kalian perhatikan di sini adalah penggunaan terigu. Karena kita pakai 1 telur utuh, penggunaan terigu jadi bisa bervariasi ya, kurang lebih. Jadi bisa kurang, bisa lebih dari resep. Pertama saya timbang 370 gram dan sisanya adalah itu ya. Nanti resepnya saya akan tulis di box deskripsi atau di sebelah kiri sini. Adonan saya bagi 4 warna, tapi nanti kalian bisa adonan kuning saja dan kupingnya merah saja ya. Untuk yang merah saya pakai bubuk red velvet, yang ungu bubuk talas, yang hijau ini adalah green tea, yang kuning saya pakai pewarna. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah kita bikin badannya dan matanya dulu. Di video ini saya bikin yang ukurannya sekitar 10 hingga 11 gram. Tapi setelah jadi saya masukin ke dalam box sekat 20 lubang, ternyata dia sedikit kekecilan. Jadi nanti kalau kalian mau buat lebih besar lagi dari ini sedikit, kalau mau ditaruh di box sekat 20. Ini bikinnya gampang banget seperti kita bikin nastar pada umumnya, dan kali ini lebih enak, lebih mudah. Kenapa? Karena kita tidak perlu oles-olesan. Kita tinggal tekuk saja di ujungnya membentuk segitiga seperti ini. Tapi jangan terlalu lancip ujungnya ya. Atasnya kita tekan-tekan sedikit agar kepalanya lebih pendek daripada badannya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita bikin kepalanya dan matanya dulu. Kita ulangi sekali lagi ya. Kalian perhatikan baik-baik. Kulitnya kita uleni dulu sebentar agar nastarnya tidak terlalu keras. Jadi terbalik ya teman-teman. Kalau ada yang bilang nastarnya kalau kebanyakan dipegang jadi keras, itu adalah salah alias hoax. Tapi kalau nastarnya kalian uleni sebentar,
dia akan menjadi semakin lumer, semakin lembut, tidak keras. Diuleninya tidak perlu lama-lama, hanya sekitar 6 hingga 12 detik. Dan dengan sedikit tenaga, jadi nguleninya sambil ditekan ya, supaya warnanya berubah menjadi lebih cerah. Tapi kalau kalian kelamaan, dia warnanya bukan menjadi lebih cerah, malah menjadi lebih gelap. Sekarang kita bentuk, kalian lihat saya tekan ujungnya hampir membentuk segitiga, tapi tidak terlalu lancip. Lalu kepalanya di ujung ini kita pencet sedikit, kita tekan sedikit supaya kepalanya tuh lebih rendah daripada badannya. Nah sekarang kita kasih matanya seperti ini saja. Kalau bisa, kalau kalian rajin, ditekan sedikit dengan tusuk gigi supaya dia tuh tidak copot-copot. Dan matanya ini kalian usahakan untuk simetris. Kalau tidak simetris, kalian perbaiki dengan tusuk gigi. Di sini bagian mata saya tekan-tekan saja supaya lebih menempel. Nah, sekarang baru kita akan bikin kupingnya. Kalian ambil dulu satu bulatan, lalu bikin memanjang seperti ini, kita belah dua supaya hasilnya rata, kuping kiri dan kanan besarnya sama. Berdasarkan pengalaman saya, ternyata kita tidak perlu pakai putih telur untuk menempelkannya. Kita cukup tempelin aja seperti ini, dia akan menempel dengan sempurna. Yang penting itu buntutnya. Jadi buntutnya tidak boleh di samping tetapi harus di atas. Karena kalau di samping ketika nastar ini kan pasti dia akan melebar waktu kita oven. Jadi ketika dia melebar di dalam oven, dia akan jatuh dan lepas. Tapi kalau adanya di atas, ketika dia melebar dia tidak akan jatuh. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dan kalian perhatikan warnanya nanti ketika matang dia akan sedikit lebih muda, lebih pudar ya. Tidak seterang yang kita bikin ini. Cara panggang dengan oven listrik, api atas bawah plus kipas, suhu 150 derajat. Setiap 10 menit kita buka pintu oven, kita putar supaya sirkulasi udara di dalam oven juga tidak terlalu panas dan juga supaya matangnya nanti merata. Ketika kalian putar loyang, kalian perhatikan apabila ada yang retak berarti suhunya ketinggian. Kalian kecilin aja sedikit ya. Untuk oven tangkring suhunya 140 derajat, lamanya kurang lebih sekitar 30 menit. Setiap 10 menit tetap pintunya harus dibuka. Kalian perhatikan kalau bawahnya sudah coklat berarti sudah matang. Kalau bawahnya belum coklat, belum matang, panggang lagi. Jadi jangan nanti, oh katanya 30 menit harus sudah selesai. Tidak ya, kalau bawahnya belum coklat, belum matang. Nah, untuk buntutnya yang copot-copot itu kalian bisa lem saja dengan coklat putih cair. Hal yang perlu kalian perhatikan adalah di kupingnya. Kalau kupingnya kecil dan pendek, nanti dia akan terlihat seperti tikus, bukan seperti kelinci. Saya juga bikin masih banyak salah-salah ya, karena ini pertama kali bikin. Nah, kuping seperti ini saya lihat seperti kuping tikus, bukan kuping kelinci. Tapi yang di sebelahnya itu, yang merah ini dia lebih mirip kelinci. Nah, yang ini jauh lebih mirip. Kalian perhatikan kan, kupingnya harus seperti ini atau disilang.
Nah, atau dibuat seperti ini lebih mirip kelinci. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.